Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu, padahal Dialah yang telah menciptakanmu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kemudian apa? Kamu membunuh anakmu sendiri karena takut dia makan bersamamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kamu 7 dosa yang membinasakan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah yang 7 itu, wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa atau orang yang diharamkan oleh Allah selain ada haknya, makan riba, makan harta yatim, meninggalkan perang dalam keadaan sedang perang, dan menuduh zina kepada wanita-wanita yang memelihara dirinya. Nabi SAW telah bersabda, man a'ana ala qatli muslimin walau bisyatri kalimatin laqiyallahu maktuban baina ainaihi ayisun min rahmatillah. Barang siapa yang membantu membunuh orang muslim sekalipun dengan setengah kalimat, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan antara kedua matanya tertulis ayisun min rahmatillah. Inilah orang yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum menerangkan makna hadis tersebut, akan dijelaskan dahulu bahwa tobatnya orang yang membunuh dengan sengaja itu sah, karena orang kufur pun jika dia bertobat dengan cara berdiam, sahlah tobatnya, imannya sah. Apalagi orang beriman yang membunuh, tobatnya lebih utama untuk diterima dan siksaan baginya tidak ditetapkan karena tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika disiksa pun tidak akan kekal siksaannya. Apabila orang yang membunuh tidak bertobat, dosanya itu seperti dosa-dosa besar yang lainnya, kecuali kufur. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, dia kekal di dalamnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 93. Maksud kekal dalam ayat ini adalah tinggal lama di dalamnya. Dalil-dalil jelas menerangkan bahwa orang-orang mukmin yang melakukan maksiat tidak kekal berada dalam siksaan neraka, atau ditentukan berapa lama mereka tinggal di neraka, seperti yang telah dikemukakan oleh Ikrimah dan yang lainnya. Apabila orang yang membunuh itu dikisos, dibalas dengan dibunuh lagi di dunia oleh ahli waris orang yang dibunuh, atau dimaafkan oleh mereka dengan membayar diat kepada mereka ahli warisnya, atau tanpa membayar diat dengan kerelaan ahli waris, maka menurut syara si pembunuh tidak akan dituntut di akhirat nanti. Hal ini sebagaimana yang dipatwakan oleh Nawawi dan telah disebutkan pula dalam syarah Muslim. Menurut mazhab ahli sunnah, sesungguhnya orang yang dibunuh itu tidaklah mati melainkan dengan ajalnya, dan membunuh itu tidak dapat memutuskan ajal, berbeda dengan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa membunuh itu memutuskan ajal.
Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu, padahal Dialah yang telah menciptakanmu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kemudian apa? Kamu membunuh anakmu sendiri karena takut dia makan bersamamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kamu 7 dosa yang membinasakan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah yang 7 itu, wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa atau orang yang diharamkan oleh Allah selain ada haknya, makan riba, makan harta yatim, meninggalkan perang dalam keadaan sedang perang, dan menuduh zina kepada wanita-wanita yang memelihara dirinya. Nabi SAW telah bersabda, man a'ana ala qatli muslimin walau bisyatri kalimatin laqiyallahu maktuban baina ainaihi ayisun min rahmatillah. Barang siapa yang membantu membunuh orang muslim sekalipun dengan setengah kalimat, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan antara kedua matanya tertulis ayisun min rahmatillah. Inilah orang yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum menerangkan makna hadis tersebut, akan dijelaskan dahulu bahwa tobatnya orang yang membunuh dengan sengaja itu sah, karena orang kufur pun jika dia bertobat dengan cara berdiam, sahlah tobatnya, imannya sah. Apalagi orang beriman yang membunuh, tobatnya lebih utama untuk diterima dan siksaan baginya tidak ditetapkan karena tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika disiksa pun tidak akan kekal siksaannya. Apabila orang yang membunuh tidak bertobat, dosanya itu seperti dosa-dosa besar yang lainnya, kecuali kufur. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, dia kekal di dalamnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 93. Maksud kekal dalam ayat ini adalah tinggal lama di dalamnya. Dalil-dalil jelas menerangkan bahwa orang-orang mukmin yang melakukan maksiat tidak kekal berada dalam siksaan neraka, atau ditentukan berapa lama mereka tinggal di neraka, seperti yang telah dikemukakan oleh Ikrimah dan yang lainnya. Apabila orang yang membunuh itu dikisos, dibalas dengan dibunuh lagi di dunia oleh ahli waris orang yang dibunuh, atau dimaafkan oleh mereka dengan membayar diat kepada mereka ahli warisnya, atau tanpa membayar diat dengan kerelaan ahli waris, maka menurut syara si pembunuh tidak akan dituntut di akhirat nanti. Hal ini sebagaimana yang dipatwakan oleh Nawawi dan telah disebutkan pula dalam syarah Muslim. Menurut mazhab ahli sunnah, sesungguhnya orang yang dibunuh itu tidaklah mati melainkan dengan ajalnya, dan membunuh itu tidak dapat memutuskan ajal, berbeda dengan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa membunuh itu memutuskan ajal.